Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kisah, kisah ini adalah kisah Shahibur Raghif, sang pemilik atau seorang pemilik roti Raghif. Subhanallah, ini adalah kisah yang menunjukkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya yang ikut menyayangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala lainnya. Kisah ini menunjukkan tentang ketika seorang bisa menyayangi orang lain, maka Allah pun akan menyayanginya seberapapun dosa besarnya, seberapapun kesalahannya bisa jadi. Karena kasih sayangnya yang tulus itu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala lainnya, Allah mensyukuri amalnya itu, Allah mengampuni dosa-dosanya itu, dan Allah masukkannya ke dalam surga. Shahibur Raghif. Shahibur Raghif ini adalah kisah tentang Bani Israel, tentang kisahnya Bani Israel. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan beliau mensahihkan hadis ini. Kemudian Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mensahihkan hadis ini juga. Dari Abu Burdah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saat Abu Musa al-Asy'ari hendak wafat di sakaratul mautnya, ia mengumpulkan anak-anaknya, kemudian ia berkata, "Wahai anak-anakku, tahukah kalian tentang kisah Shahibur Raghif, pemilik roti itu?" Kemudian anak-anaknya berkata, "Tidak wahai abi, kami tidak mengetahuinya sedikit pun tentang mereka." Kemudian akhirnya beliau mulai berkisah tentang Shahibur Raghif, sang pemilik roti itu. Suatu saat di zaman Bani Israel, ada seorang yang ahli ibadah yang selalu berada di tempat peribadatannya itu, di sauma'ahnya, tempat ibadahnya Bani Israel namanya sauma'ah. Di sauma'ahnya itu, dan tempatnya itu terletak di atas bukit yang sangat tinggi. Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, "Aku kurang ingat berapa tahun ia tinggal di sana. Kalau tidak salah 70 tahun." Riwayat itu mengatakan antara 70 tahunan. Dan ia sama sekali tidak turun ke bawah kepada masyarakat dan seterusnya, melainkan hanya satu hari dalam satu tahunnya. Dan di suatu waktu, ia pun turun dari tempat peribadatannya, somaahnya itu. Dia seorang ahli ibadah sangat luar biasa. Saat ia turun, ternyata syaitan ingin mencoba menggodanya, menyesatkannya sehingga meninggalkan ibadahnya, imannya, dan seterusnya. Dan akhirnya syaitan pun dia berusaha menyerupakan seorang wanita yang kemudian datang kepada laki-laki ini, ahli ibadah ini, kemudian akhirnya ahli ibadah itu pun kena fitnah. Tinggal bersama wanita itu selama 7 hari dan melakukan apa yang dilakukan dari perzinahan, nauzubillah min dzalik. Jatuh fitnah wanita. Sampai akhirnya setelah 7 hari itu ia mulai menyesali perbuatannya, kemudian mulai beristighfar kepada Allah, mulai ingin kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bukti taubatnya dia adalah saat setelah keluar dari tempat itu, tidaklah ia melangkah satu khutwah. Khutwah itu satu langkah, melainkan ia akan ruku, kemudian sujud, kemudian berdoa kepada Allah, minta taubat dan nangis, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Melangkah lagi, satu langkah, kemudian ia sujud lagi, berdoa lagi, minta ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Melangkah satu lagi, ia sujud lagi, berdoa lagi, menangis lagi, beristighfar lagi, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Melangkah satu langkah lagi, seperti itu dan seterusnya, teman-teman. Itu bukti tentang taubatnya, kesungguhannya dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya datanglah waktu malam. Kemudian ia sampai kepada satu tempat di mana di situ ternyata terdapat sudah ada 12 orang-orang termasuk fuqara dan masakin, anak-anak fuqara dan masakin yang terlihat sedang menunggu seseorang yang datang. Akhirnya saat seorang ahli ibadah ini sudah tidak sanggup lagi, akhirnya ia jatuh pingsan dan melemparkan dirinya di kerumunan anak-anak yang 12 orang tadi itu. Nah, singkat cerita, tiba-tiba ia terbangun. Saat ia terbangun, ia melihat datanglah seorang rahib, pendetanya dari kalangan Yahudi, Bani Israel, kisahnya kisah Bani Israel ya. Datang seorang rahib membawa 12 raghif, 12 roti. Raghif itu roti bulat yang biasa ada di Arab itu. Kemudian dibagikanlah mulai ke satu-satu orang yang berada di sana. Nah, saat melewati ahli ibadah ini yang terlihat baru sadar, kemudian lesu dan kelaparan, akhirnya diberikanlah satu kepadanya gitu. Nah, saat selesai dibagikan, kemudian rahib itu, pendeta ini akan berangkat pergi. Tapi tiba-tiba ada salah seorang anak yang berteriak kepada seorang rahib ini, gitu. Ahli ilmunya dari kalangan Bani Israel zaman dulu gitu. Sebutnya rahib. Nah, akhirnya anak kecil itu berkata, "Wahai paman, engkau belum memberi bagianku malam ini," gitu. Kemudian kata rahib, "Wahai anakku, semuanya sudah aku berikan. Apakah engkau melihat bahwasanya aku ini mengumpatkan atau menahan satu, tidak memberi kepada kalian yang 12 itu?" "Wahai rahib, demi Allah, engkau belum memberikannya kepada aku malam ini. Kalau engkau tidak memberikannya, maka aku tidak makan malam ini," gitu. Kemudian kata rahib, "Wahai anakku, maka tolong cek teman-temanmu itu, barangkali aku telah memberi 2 kepada salah seorang di antara kalian. Setelah dicek semua mengambil 1 gitu." Kemudian akhirnya anak itu berkata, "Wahai rahib, bagaimana aku makan hari ini?" Gitu. Kemudian kata rahib, "Demi Allah, semua yang telah kusiapkan sudah kuberikan. Aku tidak memiliki lagi dan aku akan berangkat, dan hari ini berarti aku tidak bisa memberimu," gitu. Singkat cerita,
Saat dialog-dialog seperti itu antara rahib dan anak kecil ini yang kasihan, tidak makan seharian, mereka hanya makan menunggu waktu malam, yaitu di mana sang rahib ini memberi makan kepada mereka. Nah, ahli ibadah itu mendengar dialog dari awal sampai akhir dan melihat sifat rahib yang seperti itu pada anak-anak tersebut. Kemudian melihat kasihannya kepada anak miskin ini yang belum mendapatkan makanannya gitu. Singkat cerita, ahli ibadah itu pun yang tadinya kelaparan teman-teman, seharian ia berjalan dengan model seperti itu dan tidak beristirahat sampai akhirnya datang waktu malam, kemudian ia pingsan dan lemparkan dirinya ke kerumunan itu. Keadaannya seperti itu. Kebayang laparnya seperti apa satu hari. Ini bukti taubatnya ahli ibadah tersebut. Nah, akhirnya sang ahli ibadah itu memberikan raghifnya ini, rotinya ini kepada si anak ini. Wahai anak, ambillah roti bagianku ini gitu. Kata anak tersebut, terima kasih wahai paman, ini aku terima gitu. Nah, singkat cerita, di riwayat itu disebutkan saat setelah ahli ibadah ini memberikan rotinya kepada sang anak ini, karena memang ahli ibadah itu tahu gitu, bahwasanya ini roti bukan bagianku, tapi bagian anak ini yang memang dia 12 sudah seperti ini dari sejak lama. Rahib itu datang dengan 12 roti untuk memberikan pada 12 anak fuqara masakin ini gitu, memberikan makan. Dan ahli ibadah itu tahu dia ini bukan bagian saya, ini bukan roti milik saya. Maka saya akan kembalikan roti ini kepada orang yang berhak atau memang orang yang memilikinya, itu anak kecil tadi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ternyata saat setelah diberikan roti itu oleh ahli ibadah ini, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, Allah mewafatkan ahli ibadah tersebut saat setelah memberikan roti ini kepada orang yang haknya tadi, orang yang pemiliknya gitu. Apa yang terjadi? Abu Musa sahabat radhiyallahu taala anhu, ia berkata dalam kisah ini, saat Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya di hari akhir, kemudian Allah timbanglah ibadahnya yang ia lakukan selama 70 tahun. Teman-teman perhatikan, ibadahnya selama 70 tahun. Teman-teman perlu tahu juga bahwasanya hadis ini disampaikan juga di salah satu web Islam, yaitu Al-Alukah, dan dianggap sahih dan dinilai sahih kisah ini. Abu Musa melanjutkan kisahnya saat ahli ibadah itu wafat, kemudian Allah bangkitkan, kemudian Allah timbang amal ibadahnya yang ia lakukan selama 70 tahun di sauma'ahnya, di tempat peribadatannya. Oh, kita sekarang ada musola, ada masjid. Ditimbang dengan perbuatannya 7 hari itu bersama wanita, melakukan perzinahan, auzubillah min dzalik. Dan ternyata itu adalah iblis yang menyerupai seorang wanita, hanya ingin menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, ahli ibadah dan seterusnya, untuk jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimbang teman-teman, ini ibadahnya 70 tahun dan ini amal buruknya selama 7 hari, perzinahan, auzubillah min dzalik. Dan ternyata yang lebih berat adalah 7 hari itu. 7 hari itu lebih berat teman-teman dari amal ibadah yang ia lakukan selama 70 tahun. Tapi saat ditimbang antara amal solehnya ia ini yang memberikan roti kepada orang yang sebenarnya ialah pemiliknya, anak kecil itu, ia berikan. Ini bukan roti saya, ini roti anak itu. Sekalipun saya sedang lapar, sedang butuh, atau bahkan saya akan mati jika tidak makan roti ini, tapi ia rela mengedepankan orang yang benar-benar memilikinya, itu hak dia, dia berikan sekalipun ia harus mengorbankan nyawanya. Nah, amalan itu Allah timbang dengan amal buruknya 7 hari tadi bersama seorang wanita, iblis, nauzubillah min dzalik. Ternyata lebih berat timbangan ghif itu, roti itu yang ia berikan kepada pemiliknya. Ya subhanallah, kemudian Allah masukkan dia ke surga cuma karena satu amalan itu teman-teman. Faedahnya apa? Faedahnya begitulah saat seorang yang berhati suci ingin kembali kepada Allah, ia akan buktikan sekuat tenaga, walaupun ia akan jatuh lagi ke dalam perkaranya, tapi ia taubat lagi sekuat tenaga, walaupun harus jatuh lagi, tapi ia akan taubat lagi sekuat tenaga, berusaha untuk meninggalkan, walaupun nanti di suatu saat ia imannya sedang lemah kemudian jatuh lagi, dan teruslah seperti itu, karena Allah maha pengampun, maha penerima taubat. Yang kedua, itulah pahala saat seorang memiliki kasih sayang kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menyayanginya, akan memberikan rahmatnya, di mana Rasul bersabda, tidak mungkin seorang manusia siapapun masuk surga tanpa Allah berikan kepadanya rahmatnya. Sehingga syarat untuk masuk surga adalah jika seorang telah Allah berikan ia rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kemudian yang ketiga, itulah keutamaan tentang bagaimana kita bisa menahan diri dari memakan harta orang lain itu secara tidak benar. Kembalikanlah harta orang lain kepada miliknya gitu. Maka pahalanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala.